Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal kepribadian yang sering keluar di UP ya. Ini sesuai dengan FR teman-teman, dan ini saya dapat dari beberapa grup WA, grup Telegram, dan saya sudah minta izin untuk membahasnya di YouTube saya. Dan ini versi jawaban saya ya. Kalau ada jawaban yang lain silakan, tidak apa-apa. Baik, langsung saja. Mungkin untuk yang soal dengan pilihan gandanya yang panjang mungkin tidak perlu saya baca ya, tapi di stop aja biar Bapak Ibu membaca juga gitu ya. Oke, nomor 1. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Yang A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Yang E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Baik, untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang E ya. Sudah saya kasih tanda merah. Baik, nomor 2. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah bisa di stop dulu, tinggal dibaca pilihan gandanya ya. Ini jawabannya itu adalah yang A ya. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk nomor 3. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas, ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Silakan di stop dulu videonya biar Bapak Ibu membaca pilihan gandanya supaya menghemat waktu ya. Di sini jawaban yang terbaik itu adalah yang D, meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Sebenarnya ada juga yang A ya. Yang A juga bagus ya. Cuman saya lebih ke yang D sih ya. Oke, nomor 4. Ini agak panjang ya. Kita akan perhatikan pernyataan berikut. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungan melalui pemahaman sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang pertama. Nomor 2. Mengembangkan kemampuan personal dan interpersonal yang dapat digunakan dalam rangka mengatasi kesulitan hidupnya. Nomor 3. Memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu sosial yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Nomor 4. Memiliki kemampuan dan gaya berkomunikasi serta memiliki jiwa kerjasama dan dalam masyarakat majemuk pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kelima, menggunakan model dan proses berpikir serta membuat keputusan yang tepat. Penerapan nilai PSD yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini pertanyaannya kurang jelas ya. Memiliki kesadaran terhadap masyarakat atau membangun sejarah kebudayaan masyarakat. 1. 3. Membangun konsep dasar. Ya, ini saya lupa nih pertanyaannya. Kurang lengkap ya pertanyaannya. Kita skip aja dulu nomor 4. Nomor 5. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang ini jawabannya yang E, mampu memahami perbedaan berpendapat. Nomor 6. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagah meraih skor tinggi dalam ujian coba ASEAN. Sebagai pendamping ASEAN, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah yang A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti ASEAN pada waktu berikutnya. Nomor 7. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang.
Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Yang C jawabannya, menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. 8. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru pribadi yang mencerminkan saya adalah yang E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nomor 9. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengar penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah jawabannya yang C. Tolong simpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa aja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan terhadap wali murid tersebut? Jawabannya yang A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Oke, nomor 11. Pada acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang digunakan tersebut, maka Anda memilih tema. Jawabannya yang A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Nomor 12. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antar guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Yang A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. 13. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah yang D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. 14. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan paksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? Jawabannya yang B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. Nomor 15. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi tersebut, apa yang pada rekan Anda? Apa yang Anda lakukan maksudnya? Jawabannya yang E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut mengobrol dan sharing santai. 16. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengimplementasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. 17. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan yang rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. 18. Saya terbiasa bekerja cepat dan teratur. Anda sering memiliki siswa setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah jawabannya yang E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. 19. Anda ditugaskan sekolah kurang maju, ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi tersebut? Jawabannya yang A. Saya berusaha supaya tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. 20. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Yang E.
Pengembangan diri sebagai guru dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. 21. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT yang terwadahi dalam PGRI. Melalui penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan pemerintah agar diangkat menjadi PNS. Jika Anda guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang D, berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu akan memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. 22. Dalam perjalanan menuju sekolah pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda melakukan apa? Jawabannya A, menegur dengan tegas agar siswa tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Jawabannya yang A, memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. 24. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sedang menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Yang D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. 25. Salah satu tugas guru piket dalam membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru karyawan siswa yang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya kebetulan masuk sekolah di sekolah Anda datang terlambat 30 menit. Sesuai datang lambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30. Tiba-tiba teman yang lambat tersebut meminta kepada agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya C, memberi surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya maupun meskipun jumlah poinnya dikurangi. 26. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah peka, yang E, terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. 27. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melakukan hal tersebut wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan berlangsung. 28. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Sebagai tetangga berprofesi sebagai guru, apa yang dilakukan? Jawabannya yang B, menyarankan kepada orang tuanya agar meninggalkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. 29. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan tugas menumpuk dan mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang dilakukan? Jawabannya yang A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik secara serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Oke, nomor 30. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah saya menyalurkannya, memendamnya, mengalihkan, mengungkapkan.
Oke, di sini kan menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan ya. Di sini yang positifnya mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Yang E ya. Ini lupa saya kasih merahnya. 31. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun ini. Sebagai guru apa yang dilakukan? Jawabannya yang A. Mengingatkan warga agar tidak membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban negara. 32. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan proses belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Jawabannya yang A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Baik, 33. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial. Ketika memilih studi lanjut ke SMA, namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, fisika, dan fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan berhasil pertemuan orang tua dengan siswa. Anda akan diskusikan bersama dengan menggunakan data sebagai dasar keputusan objektif. Oke, nomor 34. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, sebaiknya yang dilakukan adalah yang E ya, memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang permasalahan yang dihadapi. 35. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapati tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu mengumpulkan persamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah yang E, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. 36. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu hari ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada wali murid yang telah mencerminkan nama sekolah. Jika X melaporkan pada sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor lambat laun, nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda seharusnya ditulis si X adalah yang E, mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Oke, nomor 37. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam suatu situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Jawabannya adalah yang E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. 38. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyikapi kegiatan ritual keagamaan, maka yang sebaiknya dilakukan adalah jawabannya yang E, memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mengerti jadwal kelas yang lain. Oke, dua lagi ya. 39. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. 40. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memakai Anda secara tidak sopan, memaki ya. Padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang E, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Oke, baik, itu aja 40 soal kepribadian. Ya, ini saya dapat dari grup matematika ya. Tapi kalau kepribadian biasanya bisa masuk ke semua jurusan ya. Silakan
Bapak Ibu yang belum share, yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.